Pengenalan untuk keamanan listrik. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, kemungkinan besar Anda dikelilingi oleh mesin. Kekuatan mesin tersebut adalah listrik, dan jika listrik tidak ditangani dengan hati-hati, Anda akan berisiko terluka dan bahkan meninggal. Sengatan listrik dapat menyebabkan luka bakar yang menyakitkan bagi Anda. Luka fisik seperti patah tulang karena jatuh, kerusakan pada otot efek sistem saraf, pernafasan dan gangguan jantung, dan bahkan membunuh Anda. Jika Anda terluka, Anda tidak dapat pergi bekerja, dan Anda akan kehilangan pendapatan. Listrik adalah salah satu dari banyak kasus terjadinya kebakaran di rumah dan di tempat kerja. Jika perusahaan Anda terbakar, Anda mungkin bisa kehilangan pekerjaan Anda. Yang Anda butuhkan untuk melindungi Anda sendiri dengan memahami bahaya listrik dan mengikuti prosedur keselamatan. Mengerti apa itu listrik? Listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh berbagai macam metode. Bendungan air atau gelombang, reaktor nuklir, pembakaran material, angin, generator, dan lain-lain. Dan dialirkan ke rumah dan tempat kerja untuk digunakan setiap hari agar mesin-mesin berfungsi. Termasuk bola lampu dan perangkat televisi. Pengering rambut, mesin jahit listrik, komputer, telepon, dan banyak lagi. Listrik sendiri tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terlihat. Listrik hanya dapat dideteksi menggunakan peralatan khusus. Listrik saat ini mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain melalui konduktor. Konduktor yaitu apa saja yang dapat mengalirkan listrik. Dan beberapa konduktor yang paling dikenal yaitu segala jenis logam, perak, tembaga, emas, aluminium, besi dan baja, dan bahan lain seperti grafit dan beton. Cairan juga termasuk sebuah konduktor yang kuat. Oleh sebab itu, listrik mengalir melalui air dan bahkan tubuh manusia dan hewan. Jadi, bagaimana listrik dapat digunakan secara aman? Dengan menggunakan isolator. Isolator yaitu bahan yang tidak mengalirkan arus listrik. Isolator yang banyak digunakan termasuk kaca, karet, minyak, kayu, plastik,
keramik, dan porselin. Anda bisa lihat isolator plastik membungkus kabel listrik. Dan kabel adalah sebuah contoh isolator. Walau bagaimanapun, terdapat banyak jenis isolator-isolator, dan listrik memerlukan isolator yang efektif dan memadai untuk satuan listrik yang disebut tegangan yang melewatinya. Jadi, bagaimana Anda tersengat listrik? Anda akan tersengat listrik jika Anda menyentuh kabel yang terbuka, atau saat Anda menyentuh dua kabel yang memiliki perbedaan tegangan secara bersamaan. Ketika Anda tersengat listrik, badan Anda menjadi bagian dari sirkuit, di mana aliran listrik mengalir melalui Anda. Akan tetapi, sengatan listrik dapat terjadi tanpa menyentuh bagian yang terbuka, di mana sirkuit dapat dilalui melalui udara atau cairan. Jadi, sangat penting bagi Anda untuk berhati-hati di tempat adanya bahaya. Ini termasuk area dengan saluran listrik yang tinggi karena saluran listrik ini biasanya tanpa pelindung, dan energi atau sebuah kolam air yang di dalamnya terdapat kabel terbuka atau kabel yang kurang terbungkus. Bagaimana listrik dapat membangkitkan kebakaran? Ketika sebuah aliran listrik mengalir melalui kabel. Hal tersebut mengakibatkan panas dan suhu udara mengubah isolator menjadi keras dan retak. Seringkali kabel listrik terlipat erat, dan area di mana tekanan terjadi dalam lipatan merusak bahan isolator. Ketika kabel digunakan dalam waktu yang lama, bahan isolator menjadi memburuk. Hal ini menyebabkan kabel listrik menjadi rusak. Jika listrik mengalir melalui kabel rusak secara terus-menerus, hal ini dapat mengakibatkan percikan listrik. Sebuah percikan dapat membuat api karena isolator itu sendiri terbakar dan akan mulai membakar bahan lain di dekatnya. Dan jika sebuah percikan mengenai bahan-bahan berbahaya, gas atau udara dapat menghasilkan sebuah ledakan. Ketika uap mengenai kabel yang terpapar, hal ini dapat memanaskan dan mengkarbonasi bahan yang mudah terbakar di area sekitarnya. Kebakaran biasanya dimulai di dalam kotak listrik yang basah atau lembab. Sirkuit yang berlebih menyebabkan aliran listrik tinggi yang melalui kabel dan menyebabkan kabel menjadi panas. Dan ketika panas tidak dapat dihilangkan secara cepat, panas berlebih dapat menyalakan api. Anda lihat, kebakaran dapat terjadi dengan mudah. Hati-hati. Sekarang, Anda mengetahui bahwa listrik dapat menjadi sangat berbahaya. Anda perlu melindungi diri Anda dari bahaya. Tetapi, pertama kali Anda harus mengenali potensi bahaya di sekitar Anda. Situasi apa yang berpotensi bahaya di dalam factory dengan listrik? Antara lain, tanda-tanda kabel yang tidak aman termasuk peralatan dengan koneksi yang longgar, kabel extension buatan sendiri, kabel rusak, kabel dan tempat listrik yang basah atau lembab, kabel tegangan tinggi yang teruntai, panel listrik yang tidak dilindungi,
kabel extension di atas lantai basah atau jalur umum, outlet listrik berlebih dan outlet panas atau hangat. Pemadaman listrik yang sering disebabkan oleh sekring listrik yang terbakar, menandakan penggunaan listrik di atas kapasitas listrik yang disediakan oleh kabel listrik. Bagaimana dengan perilaku yang tidak aman? Hal ini bisa termasuk penggunaan kabel listrik untuk memindahkan peralatan, memperbaiki listrik, peralatan, atau kabel sementara listrik tidak dipadamkan. Bekerja di posisi ketinggian dekat aliran listrik, menggunakan kabel extension biasa untuk kebutuhan industri atau memasukkan kabel ke dalam cairan atau mengenai permukaan yang basah saat digunakan. Outlet listrik yang berlebih dengan menggunakan terlalu banyak perangkat listrik. Peralatan atau kabel extension juga merupakan perilaku yang tidak aman. Perlindungan. Ketika Anda peduli akan kemungkinan bahaya listrik, ada langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda. Pertama, dan paling penting, jika Anda melihat adanya situasi atau perilaku yang berbahaya, Anda harus memberitahu supervisor Anda segera. Jika Anda melihat kecelakaan yang berkaitan dengan listrik, atau jika Anda mengetahui adanya peristiwa yang hampir terjadi, Anda harus melaporkan hal ini kepada supervisor Anda. Supervisor Anda harus mengambil tindakan yang tepat, seperti mengerahkan tenaga teknisi untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah. Memberikan pelatihan kepada karyawan dan mempromosikan perilaku aman di area kerja yang berkaitan dengan listrik. Jika masalah terus muncul, mohon ingatkan supervisor Anda. Laporkan kepada petugas keamanan yang lain dan manajer. Atau gunakan kotak saran di dalam factory. Jika Anda menggunakan peralatan dan peralatan listrik, tanyakan kepada supervisor Anda mengenai penggunaannya dan bagaimana untuk menghindari bahayanya. Matikan semua tombol power sebelum memasang dan melepaskan peralatan dan perangkat listrik. Hindari menggunakan perhiasan yang mungkin dapat kontak dengan bagian listrik. Ingat, logam adalah konduktor kuat yang dapat dialiri listrik. Gunakan alat pelindung diri jika diperlukan. Alat pelindung diri seperti sepatu isolator dan sarung tangan akan menjaga Anda tetap aman dari bahaya listrik. Jangan menggunakan peralatan yang rusak. Dan selalu gunakan peralatan yang sesuai dengan spesifikasi atau peralatan yang diberikan oleh supervisor Anda. Jangan menyentuh bagian yang terbuka atau kabel yang rusak. Jangan pernah mencoba memperbaiki peralatan listrik jika Anda tidak mempunyai kualifikasi. Ada orang yang telah diberi pelatihan untuk memperbaiki peralatan tersebut, dan yang Anda harus lakukan adalah menjaga peralatan tersebut dengan aman sampai mereka yang terlatih itu datang. Beri perhatian untuk menghindari arus listrik tinggi saat mengoperasikan mesin pengangkat seperti baku. Forklift, tangga portabel,
atau scaffolding. Jangan pernah menggunakan terminal listrik rusak. Dan jangan memasang perangkat listrik terlalu banyak pada satu terminal listrik. Berhati-hati dengan sekitar kabel listrik. Jangan pernah membuka panel listrik dan hindari bekerja dengan listrik di sekitar lokasi air atau basah kecuali Anda benar-benar telah terlindungi. Hati-hati dengan bahaya listrik, taat dan tetap waspada terhadap bahaya listrik. Dan mengikuti prosedur keselamatan dengan hati-hati. Anda dapat membantu menciptakan tempat kerja yang lebih aman untuk Anda dan rekan kerja Anda.